Minasan, konnichiwa. Hai, kembali lagi di Wagamu Japanese Class. Masih bareng Manda dan Alka. Oke, hari ini kita pelajaran sejarah ya teman-teman. Haha, karena kita bakalan bahas salah satu zaman yang ada di Jepang. Tapi bukan zaman Edo. Kalau zaman Edo udah bosen ya kayaknya. Udah banyak tuh materi tentang zaman Edo. Tapi kali ini kita akan bawa kalian kembali ke sebuah zaman. Namanya zaman Jomon. Yes. Jomon. Namanya aneh ya, unik ya. Unik Jomon ya, tapi ya. memang Begitulah nih, Alka nih ngerti banget tentang zaman Jomon teman-teman. Udah kalau gitu kita langsung dengarkan penjelasan Alka. Oke, setelah ketar-ketir nyari materi bahan buat zaman ini, akhirnya Alka bisa nyampein ke kalian gimana zaman Jomon itu. Oke, kita mulai dari awal. Zaman Jomon itu adalah zaman pertama yang bisa dicatat dalam sejarah, dalam sejarah Jepang. Jadi zaman pertama di Jepang. Benar-benar pertama banget ya. Pertama banget. Nah, zaman Jomon itu dikenal waktu apa sih? Zamannya Neolitikum atau Batu Muda. Buat kalian yang belajar IPS pasti tahu lah ya. Yeay. Nah, si orang-orang Jomon ini ternyata beda banget sama orang Jepang sekarang. Oh iyalah, karena mereka masih orang-orang kayak prasejarah juga nggak Iya. sih? Belum ada peradaban nggak sih? Mau Ya. si kebiasaannya atau nggak si wajahnya juga ternyata beda gitu. Pasti. Nah, kita mulai aja sekarang. Zaman Jomon itu dimulai pada sekitar 13.000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Lumayan lama banget itu. Oke, itu mau udah lama banget ya Iya. pastinya. Dan orang-orang di Jomon itu dikenal mereka udah punya tempat menetap buat tinggal, tapi belum bercocok tanam. Oke. Udah menetap tapi belum bisa bercocok tanam. Belum Iya, biasa mungkin ya. Iya, mereka itu jadi si sistem kehidupan itu kayak orang-orang yang nomaden, jadi berburu mengumpulkan makanan, ngulang terus kayak gitu. Oke, I see. Nah, kalau misalkan secara detailin lagi nih ya, si cara berburunya itu kurang lebih sama. Mereka punya alat kayak panah atau nggak batu yang dilempar kayak gitu. Oke. Terus panahnya juga biasanya dipakai racun. Oh, wow, hebat nih, udah canggih, udah Iya. punya alat panah tuh udah sebenarnya udah peradaban Iya, sih udah kalau kataku. advance lah. Advance ya, Udah zaman maksudnya segitu ya. tuh. Iya. Nah, selain itu juga ternyata mereka udah bisa mancing. Mancingnya bukan mancing biasa, mereka udah pakai perahu. Wah, hebat sekali, udah bisa menemukan istilahnya kayak teknologi apa yang bisa dipakai nih untuk mengapung di atas air. Nah, itu dia. Sampai ketemu perahu gitu Perahu. guys. Ya, hebat sih ini. Nah, jadi karena mereka udah bisa bikin perahu ini, jadi si makanan mereka itu nggak cuma daging-daging yang mereka buru kayak rusa kayak gitu kan, terus babi hutan kayak gitu. Mereka udah mulai salmon yang sekarangnya mahal. Wah. Kan dulu salmon gampang kan, sekarang udah kenapa jadi mahal gitu kan Iya. salmon. Oh, pantesan pintar-pintar nih orang Jepang. Iya. Dari zaman nenek moyangnya juga mereka sudah makan salmon, guys. I see, seperti itu ya. Oke, nah kalau misalkan ngomongin makanan pokoknya yang lain ya guys ya. Jadi tadi udah ada salmon, terus daging-daging rusa atau hewan-hewan lainnya. Ternyata mereka juga di sini memakan kacang-kacangan sebagai makanan pokoknya mereka ya. Jadi si kacang-kacangan ini mereka kumpulkan, kemudian mereka olah sampai bentuknya tuh kayak kue kering gitu, Kak. Ya, kemudian mereka makan tuh beserta si daging-daging yang mereka kumpulkan. Ada juga mereka tuh suka bikin kayak campuran ya, kayak campuran-campuran gitu dari si daging-daging tersebut dan kacang yang mereka kumpulkan. Jadi disatuin di satu panci atau nabe, kemudian mereka aduk-aduk sehingga jadi sebuah makanan lagi. Entah namanya apa ya. Iya, ala kadar lah pokoknya. Ala kadarnya lah ya teman-teman ya. Nah, itu tuh panci yang mereka pakai itu namanya tuh kaendoki. Itu tuh terbuat dari tanah gitu. Hebat loh, udah bisa menemukan itu juga, panci juga udah ya. bisa bikin dari tanah gitu. Iya, mereka udah punya ini udah kayak punya pikiran untuk ini buat masak, ini buat berburu. Itu hebat loh teman-teman. Di zaman batu, kebayang nggak sih zaman Jomon ini? Nah, kemudian gimana nih ketika lagi musim dingin atau musim salju? Bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup? Karena biasanya kita tahu lah ya di musim salju itu pasti dingin banget dan hewan-hewan tuh susah banget ditemuin. Iya, Terus pasti. tumbuh-tumbuhan tuh nggak tumbuh ya nggak sih? Nah, ternyata mereka itu cara menyiasatinya adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan makanan di 3 musim lainnya. Jadi di musim panas, musim semi, dan juga satu lagi musim gugur ya. Mereka tuh udah ngumpulin makanan mereka itu si kacang-kacangan dan juga daging-dagingan yang mereka suka makan itu guys. Kemudian mereka simpan di penyimpanan bawah tanah dan ketika musim dingin tiba mereka
keluarkan semua persediaan makanan mereka dan dipanaskan di atas perapian gitu biar nggak cepat basi loh Kak. Dan bisa langsung dinikmati deh. Hebat loh, udah bisa tahu oh nanti bentar lagi musim dingin kita harus simpan makanan. Iya. Hebat loh orang-orang zaman Jomong nih ya. Oke, selain zaman Jomon itu terkenal dengan zaman paling awal di Jepang, Yep. ternyata si zaman Jomon ini sendiri itu punya keunikan lain, Apa tuh? kerajinan tanahnya. Wah, oke. Nah, Udah punya jadi- kerajinan tanah memang mereka ini ya. Nah, jadi selain apa sih kerajinan tanahnya itu selain menjadi asal usul atau asal mula dari nama Jomon itu sendiri, ternyata kerajinan tanahnya itu ada berbagai seri atau jenis lah. Wow, Iya. canggih-canggih. Iya, dan mereka itu dinamakan Jomon Doki. 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 Hai. Nah, si Jomon Doki ini dikenal dengan cara pembuatannya yang agak dibilang unik-unik, tapi dibilang kurang bagus juga, iya gitu. Ya. Uniknya itu jadi si pola-pola Jomon Doki itu ada pola talinya. Pola tali. Ya, jadi sepertinya ya spekulasinya, jadi pas waktu pembakaran itu talinya itu kerajinan Dililitin. tanahnya itu ditaliin. Oh, I see. Ya, jadi ada bekas tali. bekas guys. talinya. Tapi jeleknya itu si Jomon Doki ini dibakarnya nggak terlalu panas. Jadi walaupun mereka tebal, tapi Ya. rapuh jatuhnya. Oh, I see. Jadi harus panas banget tuh biar kokoh gitu Biar ya. kokoh. Ah, begitu. Nah, selain itu juga ternyata nih masih ada ya kerajinan tanah lainnya yang berasal dari zaman Jomong ini. Salah satu yang tadi udah aku mention di awal, namanya adalah kain doki. Jadi kain doki ini tuh adalah sebuah panci atau nabe ya, panci yang lumayan mungkin besar ya bisa dibilang. Iya, besar. Ini tuh untuk memasak makanan-makanan yang tadi aku bilang tuh kayak kacang-kacangan, kemudian ada apa tadi tuh daging-daging hewan. Nah, semuanya itu dimasak dan dicampur di kain doki ini guys ya. Kemudian selain itu ada lagi satu hal lagi nih yang juga menjadi peninggalan zaman Jomong yang juga terkenal, yaitu namanya Jomong Dogu. Wah, Jomong Dogu ini adalah bisa dibilang kayak patung tanah ya, Ya, patung sejenis tanah. patung tanah gitu lagi. Iya, si Jomong Dogu ini dan berbentuknya tuh seperti binatang atau enggak humanoid. Ya, dan apa ya namanya, si patung ini tuh mereka tuh tersebar di seluruh dataran Jepang teman-teman, kecuali wilayah Okinawa itu nggak ada sama sekali. Nah, kalau kalian mau cari, ini tuh tersebar banyak banget di wilayah timur Jepang ya, tapi di wilayah barat tuh nggak ada sama sekali juga. Begitulah. Nah, untuk fungsinya sendiri sebenarnya belum tahu juga ya, sebenarnya patung tanah ini tuh buat apa sih? Tapi Iya kalau sih. menurut aku sih kayak buat pajangan aja sih, ya nggak sih? Bisa juga Kayak buat orang ritual bikin juga sih ya. ritual atau prakarya, ya nggak sih pada zamannya gitu. Kalau misalkan kalian tahu fungsi dari Jomon Dogu ini apa, boleh komen di bawah ya. Tapi Kak, yang jadi pertanyaan aku adalah ya, di situ kan mereka tuh udah menetap ya, tinggalnya udah menetap, udah punya rumah. Tapi kenapa mereka nggak bercocok tanam? Bingung kan? Ya juga sih, tapi aku pernah bacain itu, jadi peneliti itu percaya bahwa waktu iklim menjadi hangat, nah muncul kan tumbuh-tumbuhan gitu kan, mulai Ya. dari kacang-kacangan, terus binatang-binatang juga udah pada keluar gitu kan. Ya. Nah, si orang-orang Jomon ini itu mereka tetap ngambil kayak gitu, buat pakan-pakan kayak gitu, tapi nggak ngambil sepenuhnya gitu. Jadi nggak istilahnya eksploitasi. Nggak dieksploitasi sama Iya, mereka ya? kayak gitu. Nah, jadi mereka itu juga punya kepercayaan bahwa mereka itu cuma bagian kecil dari alam. Oleh karena itu mereka nggak ngambil eksploitasi kayak gitu. Bijaksana nih, Iya. ini padahal orang zaman batu ya, kita nih zaman sekarang serakah guys. Terus Iya. fun fact-nya juga nih, zaman Jomon itu ternyata kekerasan di zaman Jomon itu nggak ada sama sekali. Kekerasan nggak ada. Iya, nihil banget. Bahkan ada peneliti juga pernah sengaja nyari kekerasan kayak gini, ternyata nggak ada. Wah, masih pure heart sih, heart pure soul gitu ya, masih baik-baik orangnya. Iya, jadi oleh karena ini itu Ya. bisa membedakan bahwa kekerasan itu adalah bagian dari manusia. Tapi kalau kita lihat sendiri kan, Ya. orang-orang Jomon itu nggak ada sama sekali Nggak kekerasan. ada ya. Jadi pada awalnya emang manusia tuh baik-baik guys, masih polos-polos gitu ya. Oke, nah akhirnya ini kan zaman Jomong tuh udah berlangsung lumayan lama ya kayak tadi dari berapa Masehi sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi kan. Nah setelah berlalu 10.000 tahun gitu, sampai akhirnya nih ada satu titik
akhir dari zaman Jomong ini sendiri, yaitu titik dimana orang-orang tuh mulai pada bercocok tanam semua. Nah, itu adalah akhir dari zaman Jomong ini dan awal mula dari zaman setelah zaman Jomong, yaitu zaman Yayoi. Ya. Dan zaman Yayoi inilah yang menjadi asal muasalnya orang Jepang lah, bisa dibilang kayak gitu guys. Wah, seru sih kalau udah ngomongin sejarah ya. Tarik nggak nih kalian zaman Yayoi? Nah, kalau tertarik, ya. Next konten aku bisa juga kita rangkumin ya tentang zaman Yayoi guys. Oke, kalau misalkan kalian masih punya info-info lain juga nih tentang zaman Jomong yang belum kita sebutkan, boleh kalian komen juga di bawah ya. Oke, dan thank you banget buat teman-teman yang udah tontonin konten ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Penting ya, tuh. Penting sekali biar kita makin semangat ya kak ya. Tentu aja. Begitu guys. Kalau gitu Manda pamit. Aga pamit. Hai, arigato, mata nih. Mata nih. Usul dari nama Jomon sendiri. Jadi Jo itu berasal dari kata yang bisa berasal apa sih? Ya boleh. Begitulah. Keselak. Tarik. Weng.